Halo semua, Tulip TV ada di sini. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu film yang berjudul Trap yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan kisah seseorang yang terjebak di sebuah apartemen tak berpenghuni, tepatnya di kamar lantai 35 selama beberapa hari. Apa sebenarnya tujuan orang itu datang ke apartemen tak berpenghuni itu, dan bagaimana cara dia bertahan hidup sampai akhirnya dia bisa keluar dari apartemen itu? Yuk cus, kita langsung ke alur cerita filmnya. Surya adalah seorang call center di sebuah perusahaan yang tinggal di Mumbai, India. Dia sudah lama naksir rekan kerjanya yang bernama Nuri. Suatu hari, Surya mengumpulkan cukup keberanian untuk menelpon Nuri. Tetapi dia masih malu-malu untuk mengungkapkan perasaannya. Sejak saat itu, Surya setiap hari selalu menelpon Nuri. Meski masih terlihat canggung, namun sepertinya Nuri menyukai obrolan mereka. Nuri mulai suka menggoda Surya dan membuatnya sedikit salah tingkah. Tetapi Nuri sedikit kesal karena Surya tidak pernah mengajaknya kencan. Suatu hari di dalam sebuah obrolan di telepon, Nuri menantang Surya untuk menebak makanan favoritnya dalam waktu 5 detik. Jika tebakannya benar, maka Nuri bersedia diajak Surya untuk berkencan dengannya. Tetapi jika dia salah, maka Nuri akan berhenti mengangkat telepon dari Surya. Meski gugup, namun tebakan Surya benar dan mereka akhirnya pergi berkencan. Malam itu, mereka pergi ke sebuah jajanan kaki lima untuk makan makanan favorit Nuri. Kencan mereka pun terus berlanjut. Suatu hari mereka berada di sebuah restoran, dan tidak disangka Nuri dengan santainya mengatakan kepada Surya bahwa dia akan menikah 2 bulan lagi. Surya pun terkejut dan bertanya apakah pernikahan itu karena perjodohan dari orang tuanya. Namun Nuri tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Hari itu menandai awal persahabatan mereka. Nuri sepertinya nyaman dengan Surya dan selalu ingin ketemu dengannya. Selain itu, dia juga mulai susah berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Mereka berdua lanjut berkencan beberapa kali dan akhirnya mulai saling jatuh cinta. Pada suatu hari, Surya membawa Nuri ke apartemen yang dia tinggali bersama dengan 3 temannya. Mereka mengunci diri di dalam kamar dan mulai bermesraan. Nuri tiba-tiba tersadar dan tampak kesal memikirkan hubungan mereka yang seharusnya tidak sejauh itu. Surya meminta Nuri untuk membatalkan pernikahan dan kawin lari dengannya. Pada awalnya, Nuri berpikir itu hanya bercanda. Namun dia mulai menyadari jika permintaan Surya itu serius. Surya berjanji secepatnya akan mencari apartemen baru untuk tempat tinggal mereka berdua. Karena rencana pernikahan Nuri akan dilakukan tidak lama lagi. Tepat setelah Nuri pergi, Surya mulai menelpon dan mencari apartemen. Namun karena waktu dan budget yang terbatas, dia sulit untuk mendapatkan apartemen yang dia inginkan. Surya menghabiskan sepanjang hari untuk mengunjungi komplek apartemen tanpa kemajuan sedikit pun. Dalam salah satu pertemuannya dengan pemilik apartemen, seseorang memperhatikan Surya dari kejauhan. Sementara orang itu mendekati Surya dan mengatakan bahwa dia memiliki tempat yang sempurna untuknya. Surya pada awalnya sedikit tidak percaya, tetapi pada akhirnya mereka sepakat untuk melihat apartemen yang dimaksud. Surya dibawa ke komplek apartemen yang baru selesai dibangun, yang tampaknya harga sewanya jauh lebih mahal daripada yang dia mampu. Orang itu menjelaskan jika komplek itu dibangun 2 tahun lalu.
tetapi masih kosong karena masalah konstruksi dan perizinan. Apartemen yang dia tawarkan adalah milik seseorang yang hampir tidak pernah datang ke tempat itu. Orang asing yang baru saja Surya temui hanyalah penjaga tempat itu. Namun pemiliknya tidak pernah datang selama 2 tahun. Akhirnya orang itu menyalahgunakan dengan menyewakan kepada Surya untuk mendapatkan uang. Tetapi anehnya ketika dia melihat apartemen itu, Surya seperti tidak memperdulikan beberapa kejanggalan fasilitas apartemen itu. Memang ruangan apartemen itu cukup besar, dengan kamar tidur, dapur, ruang tamu, kamar mandi, dan balkon berpagar. Mungkin bisa dibilang harga sewanya tidak sebanding dengan fasilitas yang dia dapat, alias sangat murah. Akhirnya mereka sepakat dan kunci kamar pun dikasih ke Surya. Surya dan Nuri akan menjadi orang pertama dan satu-satunya yang tinggal di gedung itu. Setelah itu Surya mengemasi barang-barangnya dari apartemen lamanya. Tetapi dia tidak memberitahu teman sekamarnya tentang rencana untuk pindah dan kawin lari bersama Nuri. Dia hanya mengatakan jika dia akan pulang kampung selama beberapa hari dan dia pun langsung bergegas pergi. Surya mulai membersihkan dan merapikan barang-barang bawaannya, berharap ini dapat menjadi sebuah kejutan untuk Nuri esok hari. Keesokan harinya dia terlambat bangun dan bergegas bersiap untuk menemui Nuri. Namun sayangnya tidak ada keran air yang berfungsi. Akhirnya dia menggunakan air kemasan untuk sikat gigi. Setelah beberapa menit, dia akhirnya keluar dari apartemen dan mengunci pintu. Namun dia harus kembali ke dalam lagi untuk mengambil handphonenya yang tertinggal. Saking buru-burunya, Surya lupa mengambil kunci yang masih menggantung di luar. Secara tidak sengaja, pintu itu tertiup angin dan tertutup sendiri dan mengunci Surya di dalam. Di saat yang sama, Nuri menelpon dan bertanya mengapa dia terlambat. Surya menjelaskan bahwa dia akan segera datang ke sana dalam beberapa menit, tetapi dia tidak memberitahu jika dia terkunci di apartemen karena dia harus tetap merahasiakan tentang apartemen itu sebagai kejutan untuk Nuri. Surya mencoba membuka paksa kunci pintu tetapi tidak berhasil. Dia menemukan beberapa peralatan di laci dan menggunakannya untuk membuka pintu, tetapi tetap tidak terbuka. Setelah itu, dia menelpon saluran bantuan dan meminta mereka untuk mengirimkan seseorang yang bisa membobol lubang kunci. Tetapi sayangnya telepon mati sebelum dia dapat memberitahu mereka alamat apartemen itu. Dia mencoba untuk mengecas handphonenya, tetapi tidak lama listrik pun padam. Surya semakin kesal dan mulai menggedor pintu dan mendobraknya hingga tangannya terluka. Namun tetap saja tidak berhasil. Ia pergi ke balkon dan memanggil penjaga apartemen dari atas. Sayangnya suara dia tidak terdengar sampai ke bawah karena kebisingan lalu lintas dan ketinggian apartemen. Surya akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar terjebak di apartemen itu. Rencana kawin lari dengan Nuri kemungkinan akan gagal. Karena Nuri mungkin akan berpikir bahwa Surya telah berubah pikiran karena takut akan komitmen. Dengan harapan daya baterai ponselnya akan terisi, dia menaruhnya di bawah sinar matahari. Tetapi tidak ada hasilnya. Setelah itu dia terus berteriak minta tolong. Pada malam hari dia makan sebungkus biskuit untuk mengganjal perutnya dan kemudian tertidur. Ketika dia bangun keesokan paginya, listrik masih padam dan keran juga masih tidak berfungsi. Dia sekali lagi mencoba membuka pintu dengan semua peralatan yang ada. Bahkan kursi dan kipas pun dia lempar ke arah pintu namun tetap tidak berhasil. Surya kini siap mengambil langkah ekstrim untuk keluar dari apartemen itu. Dia mencabut TV yang terpasang di dinding dan melemparnya dari balkon. TV itu mendarat di bawah dengan ledakan keras, tetapi penjaga yang berada di bawah masih tidak menyadarinya. Dia melihat beberapa potong karton di atas rak dapur dan memikirkan sebuah rencana.
Menggunakan pasta gigi, dia menulis help dan nomor lantai apartemen di karton itu. Kemudian dia menjatuhkannya dari balkon. Sayangnya kardus itu mendarat di atap rumah seseorang di mana tidak akan ada yang menemukannya. Surya tidak putus asa dan melakukan kembali hal yang sama dengan lembaran karton lainnya. Dan hasilnya masih sama. Karton itu mendarat di atap gedung orang lain. Ketika dia kehabisan pasta gigi, dia menggunakan darahnya untuk menulis pesan dan menjatuhkan 2 karton lagi dari balkon. Salah satunya mendarat tepat di bawah gedung, sementara yang lain mendarat di teras rumah seseorang. Dia tetap berdiri di balkon berharap seseorang menemukan karton-karton itu dan datang untuk menyelamatkannya. Di sore hari, seorang wanita datang ke teras rumahnya untuk mengangkat pakaian yang telah dijemur. Surya bangkit dan mulai meneriaki wanita itu. Tetapi dia kecewa karena dia tidak memperhatikan kardus itu. Pada malam hari, Surya pergi ke dapur dan melihat bahwa dia benar-benar kehabisan makanan. Dia juga melihat tikus di lantai dan ketakutan hingga kepalanya terbentur dinding dan pingsan. Keesokan paginya dia terbangun di lantai. Dia melihat keran wastafel dapur berfungsi, tetapi dia terlalu takut untuk masuk ke dalam karena tikus semalam. Tidak lama keran kembali mati dan dia pun kecewa. Surya terus melakukan upaya lain untuk membuat seseorang melihatnya. Dia membuat ketapel darurat dan menggunakannya untuk meluncurkan kerikil ke arah wanita di atas atap. Wanita itu sempat menoleh ke belakang, tetapi dia mengabaikan setelah tidak melihat siapapun di sekitarnya. Surya terus mencoba berkali-kali tetapi tidak ada hasil. Pada malam hari, Surya menggunakan pakaiannya untuk menulis help di jeruji besi balkon dan mulai memukul-mukul jeruji dengan panci. Dia melakukannya sampai pagi, tapi tidak ada yang mendengarnya. Penjaga apartemen akhirnya menemukan kardus yang telah dia lempar. Tetapi ternyata pria itu tidak bisa membaca, sehingga dia mengabaikannya. Kemudian wanita dari rumah terdekat juga menemukan kardus tersebut. Dia melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat Surya dari bawah. Surya berteriak minta tolong, mencoba untuk mendapatkan perhatian wanita itu. Surya pun sangat gembira ketika melihat wanita itu datang ke kompleks apartemen. Wanita itu bertanya kepada penjaga apakah ada yang tinggal di sana. Pria itu mengklaim bahwa dia telah bekerja di sana selama 2 tahun dan yakin tidak ada seorang pun di dalam gedung itu. Wanita itu masih belum puas, sehingga dia naik beberapa lantai. Namun tempat kosong itu membuatnya takut. Akhirnya dia meninggalkan apartemen itu. Surya yang melihat wanita itu pergi kehilangan setitik harapan yang dia miliki. Di saat hari sudah gelap, dia membakar pakaian yang digantung di jeruji besi balkon. Ketika pakaian itu mulai padam, dia juga membakar kasurnya. Dia melompat-lompat, yakin bahwa api itu akan menarik perhatian seseorang. Namun rencananya gagal ketika api itu menyambar ke sofa. Dia mencoba memadamkan api dengan rompinya dan akhirnya kelelahan sampai tertidur. Karena tidur dalam keadaan lapar, dia bermimpi makan makanan favorit bersama Nuri seperti dulu. Keesokan harinya, karena merasakan haus yang sangat luar biasa, Surya menampung air kencingnya dan dia kemudian meminumnya. Namun rasa air kencing itu membuatnya muntah. Dia menghabiskan sepanjang hari untuk tidur dan terbangun keesokan paginya karena hujan deras. Surya dengan cepat mengumpulkan air menggunakan panci dan meminumnya. Dia juga menggunakan semua wadah yang ada untuk menampung air sebanyak mungkin. Keesokan harinya, seekor burung merpati mendarat di balkon. Dengan satu-satunya kesempatan, Surya menggunakan ketapel untuk membunuh burung itu. Surya yang sebenarnya seorang vegetarian pun terpaksa menguliti burung itu dan memanggangnya untuk dia makan. Surya memperhatikan beberapa kamar di bawah lantai apartemennya.
Ternyata dia melihat kamar yang tidak memiliki jeruji besi di balkonnya. Dia berpikir untuk turun ke kamar itu dan keluar dari pintu kamar itu. Namun dia harus memotong jeruji besi di balkonnya terlebih dahulu. Kemudian dia mulai menggergaji sedikit demi sedikit dengan peralatan seadanya hingga membutuhkan beberapa hari. Dia sesekali makan semut, kecoa, dan burung untuk bertahan hidup. Setelah berhari-hari menggergaji dan membakar pagar, akhirnya jeruji besi itu pun putus. Surya dengan berhati-hati menuruni jeruji besi itu, namun terdapat satu jeruji besi yang hilang. Kakinya terlalu pendek untuk berpijak ke jeruji selanjutnya. Dia menggunakan ikat pinggang untuk menopang tubuhnya, dan akhirnya dia berhasil masuk ke dalam kamar di lantai bawah kamarnya. Dia membuka pintu kamar itu, dan dia terlihat sangat gembira ketika pintu itu terbuka. Surya lanjut menuruni tangga dan akhirnya berhadap-hadapan dengan penjaga apartemen itu. Banyak hal yang sebenarnya yang ingin dia bicarakan dengan penjaga itu, tetapi dia memilih pergi begitu saja. Seminggu kemudian, Nuri datang mengunjunginya di rumah sakit. Dia mempercayai bahwa Surya telah meninggalkannya dan kini dia sudah menikah. Surya mencoba memegang tangannya, tetapi Nuri melepaskannya karena dia menyadari bahwa sekarang mereka berdua tidak bisa bersama lagi. Beberapa hari kemudian, Surya kembali bekerja. Di saat yang sama, dia merasa hancur ketika melihat rekan-rekannya yang biasa saja, seperti tidak menyadari ketidakhadirannya dalam beberapa hari belakangan ini. Kemudian pada hari itu, dia pergi ke restoran dan menikmati makanan favoritnya yang sangat dia rindukan. Di adegan terakhir, dia kembali ke apartemen dan melihat jeruji besi yang rusak. Dan film pun berakhir.